Saya dengar-dengar pernah Janita bikin festival di Selat Valentine ya? Benar sekali. Kira-kira Selat Valentine itu Iya. ada apa di situ? Jadi begini, daerah kita kan memang daerah kepulauan, daerah pulau ya. Pulau ya. Daerah yang memang menjual sebenarnya wisata bahari. Dan kalau bicara soal Selat Valentine sendiri, salah satu yang pernah masuk dalam anugerah pesona Api Award. Ya. Jadi rangsangan itu ada. Memang ya kalau dalam teorinya, memang dalam destinasi wisata itu kan kita pertama harus melihat accessibility. Yang kedua atraksi, yang ketiga amenity, baru semuanya. akomodasi atau akomodasi baru amenity. Jumpa lagi kita malam ini di Republik Plus Minus. Malam ini saya ditemani oleh Janita. Iya. Beliau adalah aktivis pegiat sosial untuk masalah pariwisata. Beliau bertugas di Kabupaten Seram bagian barat. Seram bagian barat. Itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku dari 11 kabupaten kota yang ada di sini. Kira-kira bagaimana Mbak? Saya panggil apa nih? Terserah, Caca boleh. Caca ya. Kalau Caca dalam bahasa Ambon itu kakak. Kira-kira gimana? Terkait dengan dunia yang sekarang lagi geluti ini kira-kira. Iya. Jadi Bang Epen, memang kenapa harus yang dibangun saat ini adalah konsep tentang pariwisata, terutama green economy. Green economy. Oh, itu isu yang lagi santer sekarang ini nih. Betul. Karena memang terutama setelah pandemik. Oh, iya. Terutama setelah pandemik, banyak orang ingin sesuatu yang lebih natural. Mungkin kalau dahulu orang masih setengah-setengah, tetapi dengan pasca pandemik ini, orang terus mencari sesuatu yang natural, yang alami. Bagaimana kembali ke alam, lalu bagaimana mencari sesuatu yang memang menarik, dan tentu tidak banyak orang yang memiliki kesempatan berbaur dengan alam lagi. Wah, ini luar biasa nih Janita. Siapa? Ini Janita tadi lagi singgung masalah COVID ya? Iya. COVID. Memang ya kalau saya sendiri pribadi, saya juga turut merasakan itu ya. Betul. Ketika aktivitas dalam gedung itu sudah mulai dikurangi. Jadi orang terbiasa untuk untuk menghindari yang sifatnya ada batasan jarak misalnya. Betul. Otomatis kalau dalam gedung kan pasti kita dibatasi oleh jarak. Ya. Kira-kira Janita langkah apa yang sudah pernah Janita lakukan kira-kira ya di SBB sini? Baik, kalau untuk di Kabupaten Seram bagian barat, memang contohnya yang kami tawarkan adalah pasca COVID, ketika orang berkunjung ke Kabupaten Seram bagian barat tidak hanya menikmati alam, tetapi contoh di Kabupaten Seram bagian barat sendiri cukup memiliki yang namanya tanaman kayu putih dan hasil produk penyulingan minyak kayu putih. Nah, kami juga di beberapa tempat kami menawarkan untuk ketika berkunjung bisa belajar bagaimana melihat proses penyulingan minyak kayu putih itu sendiri. Wow, jadi proses penyulingan minyak kayu putih jadi sebuah atraksi. Betul. Dan ketika teman-teman atau basudara semua berkunjung ke Seram Barat, tentu tidak hanya wisata alam atau wisata bahari, tetapi juga wisata edukasi minyak kayu putih, dan bahkan bisa menikmati, bahkan bisa membeli, bahkan bisa melihat prosesnya. Ya, bahkan bisa dijadikan bisnis. Betul sekali. Ya, siapa tahu dia datang ke situ, dia lihat ini sebuah potensi yang ada pasarnya di luar Maluku misalnya, dia bisa jadikan itu sebagai sebuah potensi bisnis. Kira-kira bisnis. Gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana back to natural, kembali ke alam. Oke, jadi begini Ca. Iya. Ca, kan saya kemarin memang ada nanti video yang sebelum sempat kita upload itu terkait dengan beberapa destinasi wisata di sana. Misalnya ada Pulau Ozi. Betul. Ada juga dari Pulau Ozi ke depannya itu sempat kita pergi di Pulau Marsegu kalau tidak salah. Betul. Pulau Marsegu. Terus juga ada Air Putri. Betul. Mungkin itu yang kita tahu ya secara umum. Kira-kira ada lokasi-lokasi lain yang menurut Janita itu bisa dijadikan potensi destinasi wisata? Oke. Sebenarnya sangat banyak ya. Contoh misalnya di Seram bagian barat kita mulai dari pintu masuk dermaga Waipirit. Ya. Dari Waipirit itu ada beberapa spot wisata seperti di negeri Hatusua. Itu ada Hatusua Beach, kemudian ada Haturang ya, oke. Kemudian sebenarnya di situ juga ada beberapa tempat yang alami yang belum tergali. Contoh misalnya beberapa destinasi goa
itu juga ada di Haturan Beach. Kemudian juga jadi untuk penikmat wisata tertentu, kalau memang dia tidak bertanya, itu tidak akan diketahui. Tidak akan diketahui. Ya, memang kalau begitu harus ada support pemerintah juga. Betul. Ya, kira-kira. Betul. Dan itu butuh komitmen sebenarnya. Komitmennya mulai dari bawah sampai ke atas, atau dari atas turun ke bawah. Dari sisi untuk membangun bagaimana dari atas, tetapi bagaimana membuat yang di atas tergerak, otomatis itu dari bawah. Tanpa ada pergerakan dari bawah, kadang dari atas juga terlampau jauh, karena di Seram bagian barat sendiri ada 92 desa, tentunya dengan 92 potensi baik alam, wisata maupun hal-hal lain yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Oh iya, saya dengar-dengar pernah Canita bikin festival di Selat Valentine ya? Benar sekali. Kira-kira Selat Valentine itu Iya. ada apa di situ? Jadi begini, daerah kita kan memang daerah kepulauan, daerah pulau ya. Pulau ya. Daerah yang memang menjual sebenarnya wisata bahari. Namun memang kendalanya adalah transportasi. Alamnya cukup sangat menjanjikan. Kemudian juga di sana budaya masih belum terangkat sepenuhnya ke permukaan. Kemudian menyangkut alam, di sana juga banyak tanaman mangrove yang memang hutan mangrove. Dan kalau bicara soal Selat Valentine sendiri, salah satu yang pernah masuk dalam anugerah pesona API Award itu luar biasa ya, untuk urutan keempat. Tetapi memang kembali saya bilang bahwa butuh komitmennya adalah dari atas ke bawah, dari pemerintah sendiri, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi maupun juga masyarakat pemerintah setempat. Desa maupun masyarakat setempat. Harus ada kemauan untuk mendorong itu. Harus ada sinergi ya. Harus ada sinergi. Bagaimana sudah pemandangannya indah, tetapi misalnya transportasinya tidak tersedia. Bagaimana masyarakatnya, produk masyarakat atau budaya masyarakat setempat bisa terangkat kalau tidak ada kemauan. Misalnya ternyata kalau dilihat bahwa penggunaan media sosial atau digitalisasi ini saat ini masih sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Karena terlihat misalnya dari beberapa ajang yang coba kami ikutkan melalui ajang nasional, tapi melalui digital itu masih bermain di urutan 4 karena memang masih sangat rendah penggunaan internet. Ya? Atau mungkin juga fasilitas itu masuk kecamatan ya? Tidak, itu kan masuk nasional, tapi memang tidak, maksudnya daerah Selat Valentine itu kecamatan ya? Enggak. Mungkin sinyal atau apa? Kalau di Selat Valentine sendiri sinyalnya kebetulan cukup bagus, sangat bagus sekali. Dan waktu itu yang kita bikin di sana adalah festival pulau. Kenapa harus ada festival itu? Bagaimana kita menunjukkan bahwa daerah kita indah, bagaimana memasarkannya kalau tanpa ada festival. Kalau hanya sekedar postingan dan sebagainya. Harus memang atraksi di dalam. Benar sekali. Memang perlu ada agenda yang baik dari pemerintah, dikemas yang baik. Betul. Ya memang harus ada support dari bawah juga ya. Tapi memang fungsi pemerintah adalah memberikan sebuah rangsangan kepada masyarakat untuk bisa turut bekerja sama. Jadi rangsangan itu ada. Memang ya kalau dalam teorinya, memang dalam destinasi wisata itu kan kita pertama harus melihat accessibility. Yang kedua atraksi, yang ketiga amenity, baru akomodasi atau akomodasi baru amenity. Nah ini, tapi keseriusan dari pemerintah juga sih sebenarnya untuk membuat fasilitas itu gitu. Jadi dia terintegrasi. Terus masyarakat tujuannya kan untuk sadar wisata, kira-kira gitu ya Mbak? Betul. Artinya bahwa ketika masyarakat itu sudah sadar wisata, bahwa daerah tersebut punya potensi yang dapat dijual, otomatis masyarakat sudah merasakan bahwa ada pendapatan di situ. Betul. Yang kira-kira bisa menghidupi mereka. Kira-kira dari selama perjalanan Ca sendiri, apa sih kesan yang Ca ingin dapat dari masyarakat misalnya? Respon mereka tuh gimana? Iya, yang jelas masyarakat yang paling utama adalah mereka berpikir akan mendapatkan apa dari situ. Tetapi memang kekurangannya adalah bahwa belum tersinergi. Belum tersinergi dengan baik untuk mengelola mindset mereka. Itu yang utama, makanya kita bilang harus ada komitmen secara bersama tadi gitu ya. Nah, bagaimana mereka mau sadar kalau kita tidak bangun mindset mereka soal ini loh. Sebenarnya ketika dengan terintegrasi dan kemudian mereka bangun akan ada nilai ekonomis. Nilai ekonomisnya benar.
Ya setidaknya mereka yang paling kecil mereka bisa menyediakan cenderamata misalnya. Betul. Ya. Jadi ketika misalnya orang berkunjung ke tempat itu, kenapa harus ada kita bikin festival di situ? Padahal itu tempat yang cukup jauh, walaupun indah, tetapi kenapa harus ada kegiatan, ada festival di situ? Ya harus dimulai ya. Ya harus dimulai. Kalau tidak mulai, kapan lagi Kapan orang lagi? mengenal dan Benar. kapan lagi masyarakat merasakan bahwa oh, ketika orang berkunjung, ketika ada festival, orang berkunjung, orang akan bawa pulang apa sebagai oleh-oleh. Dengan sendirinya bergerak secara perlahan maju. Ya mungkin tahun kemarin itu mereka sudah mulai melatih kreativitas produk yang akan dibawa pulang oleh masyarakat di tahun kedua. Insya Allah tahun ini akan ada festival Selat Valentine yang kedua. Ya ini yang menarik nih. Ingat ya tahun ini ya, tahun Ya, ini ya. tahun ini Tahun ini ada setelah- festival Selat Valentine. Festival pulau Festival tapi diselenggarakan di di Selat Valentine. Valentine. Artinya apa? Kenapa festival pulau? Jadi ketika orang menuju ke Selat Valentine, dia tidak hanya langsung ke Selat Valentine, dia bisa ke pulau Oh Wais. banyak yang dia lewati. Benar. Misalnya bisa melalui Waisala Island, yang di sana ada sekitar 7 pulau kosong dengan berbagai keunikan tersendiri. Waisala. Waisala Island itu Itu di di- Kecamatan Huamual Belakang. Oh, iya. Dan bisa menjadi pilihan. Mau berangkat dari Waisala Island bisa, mau berangkat dari Sikajaya yang di situ juga ada Pulau Tikus, atau juga bisa dari Pulau Osi. Jadi Luar biasa. dan festival pulau ini mudah-mudahan, tapi kita secara perlahan, mungkin tidak semuanya, tapi mungkin kita perkenalkan kepada halayak bahwa inilah potensi yang dimiliki. Tetapi tentu tidak harus serta-merta semuanya bisa terakomodir. Tapi paling tidak bahwa dengan apa yang dilakukan, mari kita bergerak walaupun itu secara perlahan, karena bagaimanapun ini adalah akan berkelanjutan. Bagaimana menjadi green economy yang Berkelanjutan, sustainable. Jadi ini loh, ada satu yang menarik dari Canita nih. Canita nih pegiat, ya menurut Canita harus dimulai. SBB, Seram bagian barat itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Maluku. Ternyata punya banyak pulau yang belum dikunjungi ya. Betul. Belum dikunjungi ya, saya sendiri yang domisilinya di Ambon. Baru tahu. Masih jarang. Baru tahu bahwa ada beberapa pulau cantik di sana. Betul. Dan lokasinya jaraknya dekat ya. Dekat, sangat dekat. Jadi kalau mau misalnya ke Selat Valentine, kita bisa melalui Waisala Island dulu, yaitu Waisala Island sendiri kalau seumpamanya ditempuh dari pulau yang besar, Pulau Seram sendiri kira-kira berapa lama? tidak berapa lama, memang hanya sekitar dari dermaga Pelabuhan Waisala itu sekitar 5-10 menit sudah sampai. 5-10 menit otomatis biayanya murah. Betul. Nah, saya pikir begini, ini juga kampanye buat sebelum kita promosi ke luar Maluku, untuk orang Maluku sendiri, cobalah kita Betul. kunjungi daerah-daerah setempat. Daerah yang gampang ditunjukin. Kalau saya hitung-hitung, kemarin saya sempat jalan-jalan ke wilayah Seram bagian barat. Dari sini saya ke tempat feri. Betul. Dari naik feri 180.000 sudah nyampe di sana. Betul. Nah, terus saya kemarin kan sempat kunjungi Pulau Osi. Pulau Osi. Pulau Osi biaya nginap satu malam itu untuk satu kamar, satu keluarga itu 300.000 satu malam. Betul. Itu termasuk murah gitu, kita sudah dapat. Terus makan untuk satu kepala itu kalau kemarin kita hitung kira-kira sekitar 80 ribuan. Betul. 80 ribuan. Itu sudah makan siang dan malam Betul. untuk satu orang. Untuk satu orang. Gitu. Apalagi kalau ditambah lagi ya. Kalau kita mau lanjut perjalanan Lanjut perjalanan lagi ke tempat yang beberapa tadi tempat, iya. Canita sampaikan, ya itu bisa jadi sebuah perjalanan yang lengkap gitu. Betul. Tapi memang kita masih harus terus banyak hal yang dilakukan. Ya. Karena masyarakat masih belum menyadari bahwa Di situ ada kesempatan untuk mendapatkan Betul. uang kira-kira gitu ya. betul. Kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa ya mencari uang, mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah tanpa berusaha. Masih ada yang berpikir seperti itu. Oke. Makanya hal-hal keindahan itu masih jauh lah ya, masih belum menyatu dengan mindset mereka untuk bagaimana bisa membangun dan dengan sisi pariwisata dan ekonomi pariwisata. Nah, itu masih jauh. Ya, tadi ada disinggung terkait dengan green economy. Ini green Betul. economy ini memang pasca Covid. Pasca Covid ini
orang rame-rame betul. itu suka jalan keluar. Iya, Jalan keluar, aktivitas keluarganya juga. betul. Tidak pingin masuk ke mall misalnya, ada aturan yang melekat di situ terkait dengan harus scan kartu vaksin dan sebagainya. Akhirnya wisatanya tuh keluar ke alam terbuka. Iya, Lalu muncul juga atraksi-atraksi di alam terbuka, misalnya ditambah lagi sekarang atraksi yaitu selfie ya. Atraksi selfie, jadi orang lebih cenderung datang ke satu tempat, ada spot yang menarik, selfie, upload. upload. Ini kan betul. model kesempatan juga ya untuk promosi gratis misalnya. Betul. Seandainya masyarakat yang Canita kunjungi untuk lakukan edukasi terkait pariwisata rame-rame mengupload lokasi tersebut, Pasti saya ramai. pikir pasti ramai. Dan memang sampai saat ini kita di Seram bagian barat cukup terbantukan dengan hal-hal tersebut. Karena memang masih belum banyak yang datang, kemudian tempatnya cukup banyak. Jadi begitu 1-2 kali mengupload, wah tempat ini indah, pindah lagi ke yang satu, wah tempat ini indah. Nah akhirnya jadi cukup booming di situ. Iya, iya. Dan memang saat ini kan memang di era digital itu hal promosi gratis yang dapat dilakukan dan telah dilakukan, dan memang banyak manfaatnya Iya. untuk memperkenalkan destinasi di wilayah Kabupaten Seram bagian barat sendiri, Bang. Mudah-mudahan ya Iya. pemerintah kita akan melihat ini sebagai sebuah potensi yang bisa dikembangkan. Iya. Nah, sadar wisata itu penting. Ini kasusnya seperti yang dialami oleh Canita. Beliau langsung ada di lapangan ketika melihat ada memang spontanitas dari masyarakat setempat juga ya, tapi dia tidak sustainable. Betul. Belum sustainable, belum berkelanjutan. Saya pikir memang harus ada motif untuk bisa merangsang itu ke depan. Ya misalnya menyediakan marketnya. Betul. Mungkin produk yang mau dibuat oleh masyarakat setempat. Nah, terus dari festival tersebut saya pikir harus ada tindak lanjutnya gitu. Jangan sampai setelah festival hilang. Saya pikir gitu ya. Memang itu yang diharapkan. Tetapi kita juga sebenarnya makanya dari sekarang kita coba untuk mendekatkan dari pemerintah daerah sendiri melalui Dinas Pariwisata, mendekatkan diri ke misalnya tadi ke desa-desa yang memang memiliki potensi pariwisata dan kemudian mau berkomitmen. Dengan demikian kita akan lebih mudah untuk membangun, gitu Bang. Jadi dengan menunjukkan contoh festival pulau di Pulau Buano sendiri, terutama di negeri Buano Utara, kebetulan itu wilayah mereka. Di Selat Valentine itu ya, kampungnya nama Buano. Negeri Buano Utara. Di sana itu ada 339 ketel minyak kayu putih dan bahkan 30 rumah adat itu masih terpelihara dengan baik. Adat budayanya pun sendiri masih berjalan, namun memang kan belum terangkat sepenuhnya. Menarik nih, saya pasti agendakan tahun ini nih setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya pasti Insya Allah setelah Lebaran ada festival yang kedua, karena memang kalau yang pertama masih setengah jalan, berarti yang kedua mulai membina dan mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan masyarakat dengan sendirinya menyadari bahwa melalui pariwisata bagaimana bisa meningkatkan ekonomi mereka. Contoh yang tadi ya, selain pemandangan Valentine yang begitu indah, ada di areal dekat situ ada sekitar 330 ketel minyak kayu putih, kemudian ada 30 rumah adat dengan tradisinya yang masih hidup. Itu masih hidup ya? Sangat masih hidup Bang. Jadi tinggal kita kemas aja. Dan apa yang mau dinikmati di sana. Luar biasa. Kira-kira Canita, harapan Canita apa kira-kira dari kegiatan kemarin ke depan ini? Ya, kalau harapan mungkin masih belum berharap apapun, tapi mudah-mudahan dengan apa yang ditunjukkan, festival yang ada, semakin ramai orang mengunjungi dan masyarakat bisa merasakan dampak daripada nilai ekonomis yang diinginkan. Karena apapun itu, tujuannya adalah meningkatkan pendapatan mereka. Saya bisa nangkap sedikit nih. Maksudnya memang masyarakat ini masih belum percaya diri sebenarnya bahwa produk mereka ini mahal sebenarnya. Belum pede. Nah, kita punya tugas memang sebagai pegiat sosial nih, kita menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka miliki ini mahal sebenarnya. Tinggal bagaimana mengemasnya. Betul. Terus ya minimal ya mereka sambut ini dengan senyuman kira-kira gitu ya. Betul. Jangan sampai ketika wisatawan yang datang, itu kan biasa ya. Betul. Hal baru, mereka kaget, tidak muncul senyuman, akhirnya wisatawan tidak mau datang lagi. Tidak mau datang lagi. Ya. Jadi keramahan itu juga penting, Bang. Ya. Lalu kembali lagi jangan lelah untuk melatih dan mengedukasi mereka, karena memang mereka perlu diingatkan tiap saat. Tapi juga butuh kesadaran dari dan komitmen yang kita bilang tadi dari tingkat terendah sampai yang paling tinggi. Karena kalau tanpa itu, bagaimana masyarakat
akan mengeksplor dirinya sendiri bahwa daerah mereka memang punya potensi. Dibandingkan kita yang dari luar mencoba mengeksplor dengan mereka yang lebih mengenal, karena yang paling mengenal daerah kita adalah sebenarnya orang yang tinggal di situ, orang yang hidup di situ. Itu sebenarnya, tetapi malah terbalik. Justru orang yang dari luar yang datang mengeksplor daerah kita. Biasanya sendiri. Seperti itu. Ya. Harusnya dibalik. Bagaimana dengan perubahan mindset mereka harus merasakan bahwa mereka yang paling tahu daerah mereka sendiri, dan mereka yang paling tahu bahwa potensi yang layak diangkat adalah contoh yang hal-hal yang kita bilang tadi. Ya, betul. Memang itu karena mereka sering ada di wilayah situ, mereka tidak merasakan apa-apa di situ. Betul. Padahal terbalik. Terbalik. Mereka tidak merasakan bahwa ini sesuatu yang sangat bernilai gitu. Betul. Mereka karena sudah dianggap biasa. Ya. Contohnya ketika kita pertama kali datang ke Selat Valentine sendiri, kita mencoba lihat, oh ini berpotensi, dan ketika itu kemudian justru tempat penyelenggara Valentine ada di festival. Tempat penyelenggaraannya itu berada di salah satu dusun yang mungkin kalau dilihat menurut pandangan orang ya sebenarnya cari yang pantai, yang pasir putih dan lain-lain. Tapi ketika misalnya kita bangun aset di pantai yang kosong dan lain-lain, siapa yang mau rawat? Tetapi kalau kita berinvestasi di masyarakat, tentu mereka yang akan merawat itu. Oke, itu cerdas sekali. Jadi kira-kira Mbak, saya mau tanya lagi satu. Kalau yang kita dari tadi ngobrol di Selat Valentine ya, kita fokus aja di Selat Valentine. Di situ ada underwater tidak? Ada, dan di situ kan memang sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi. Luar biasa. Bagi rekan-rekan yang suka underwater, yang suka selam, klub diving yang ada di Maluku, kita nggak usah kemana-mana, coba aja dulu di Selat Valentine. Ya kira-kira begitu ya. Di wilayah Seram bagian barat sebenarnya banyak spotnya, cuman tergantung kunjungannya mau kemana dan sediakan waktu yang cukup untuk main tentu ke Seram bagian barat. Saya dengar-dengar dulu Selat Valentine itu adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal. Betul. Dari musim ombak ya. Betul. Jadi di zaman konon di zaman penjajahan dulu, kapal-kapal selain musim ombak juga untuk menjadi tempat persembunyian sebenarnya, karena dia di dalam. Di dalam dan waktu perang gitu ya. Luar. Ya. Berarti kalau yang itu teman-teman diving kalau selam siapa tahu dapat bangkai kapal, bisa aja dapat koin daripada ikut Bitcoin yang gak jelas, mending dapat koin emas ya peninggalan kapal-kapal yang tenggelam di sana kira-kira. Karena kan memang daerah itu termasuk daerah perang ya, daerah zaman dulu, daerah peperangan, benteng kapal ya kira-kira gitu ya. Pertahanan kapal jangan sampai diserang, dan itu memang tercatat kan, mungkin bisa digoogling, bisa dilihat. Oh, dalam sejarah itu ada ya. Ini menarik loh. Dari di sana tuh bisa dapat wisata sejarah, alam, bisa underwater, bisa budaya. Betul. Apalagi kira-kira di situ. Saya pikir atraksinya, ya siapa tahu yang mau berinvest di sana ya. Betul. Kita bangun sama-sama wilayah kita di Maluku ini. Kita menyusun langkah untuk menuju destinasi misalnya, iya kan? Betul. Mungkin teman-teman yang ingin berinvestasi di wilayah travel, bisa mungkin merancang perjalanan tersebut, siapa tahu. Betul. Ini menjadi sebuah potensi. Kabupaten Seram bagian barat sendiri merupakan kabupaten yang sangat dekat dengan ibu kota Provinsi Maluku, Ambon. Sangat dekat dengan ibu kota Provinsi Maluku. Betul. Itu benar sekali. Benar sekali. Dan jangkauannya cuma terhambat oleh 1,5 jam naik kapal feri. Itu saja. Sisanya sudah. Kalau kita sudah sampai di Liang, berarti kita sudah sampai di Seram bagian barat sebenarnya. Dan setiap kecamatan punya potensi yang luar biasa. Bahkan dari dermaga saja kita sudah dekat dengan berbagai destinasi. Misalnya tidak jauh dari dermaga, sekitar 10 menit ada Kairatu Beach, kemudian ada Deluku, ada Hatu Sua dan Hatu Ulang Beach. Dan yang paling unik lagi, ada satu nih yang unik. Kalau di Jawa tidak ada kampung yang mayoritas orang Ambon. Nah, ini ada di SBB Seram bagian barat, di salah satu pulau terbesar di Maluku, itu ada kampung yang mayoritasnya orang Jawa. Kehidupannya itu persis sama dengan di Jawa. Jadi jangan sungkan-sungkan. Mungkin rekan-rekan, saudara-saudara kita dari Jawa mau datang di sini, ada orangnya di sini. Betul. Bahkan mungkin satu saat bisa lagi dicoba dikomunikasikan untuk ketika dari Maluku anak-anak sekolah misalnya ingin belajar bagaimana menanam padi, itu bisa datang belajar ke Kabupaten Seram bagian barat di Desa Waimital namanya, Desa atau Waimital, yang lebih dikenal dengan Gemba. Iya. Oke. Dengan demikian, bagi saudara-saudara kita yang ada di luar,
ya umumnya di luar Maluku, khususnya yang ada di Maluku sendiri, jangan lupa loh, ada tempat-tempat yang sangat indah di Seram bagian barat. Jadikan Maluku sebagai tujuan wisata Anda sebelum Anda pergi ke tempat lain. Saya pikir sudah tersedia di Maluku, hanya kita saja tidak mengunjunginya. Betul. Ya, kira-kira sampai di situ ya. Baik, terima kasih. Ya, semoga video ini dapat menjadi manfaat ya bagi kita semua, khususnya betul rekan-rekan kita yang ada di Seram bagian barat. Dan yang di luar dan yang berada di luar. Yang berada di luar, ya. Siapa tahu saudara-saudara kita yang ada di luar, khususnya orang-orang Seram bagian barat bisa membantu untuk bisa mempromosikan atau giat lagi terkait dengan pariwisata di Seram bagian barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Janita.